Halo rekan-rekan, Assalamualaikum, Shalom, Shalom Alaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebaikan hanya untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bukan sehat secara fisik aja, tapi yang utamanya sehat secara hati, sehat secara pikiran, dan yang lebih penting sehat secara finansial, amin. Salam sinema, salam budaya, dan salam perfilman Indonesia. Ketemu lagi bersama gue Rian Lee di OSI Indonesia. Ya, kita kembali lagi soal film. Kita ngobrol-ngobrol lagi soal dunia perfilman lah gitu. Dari pertanyaan teman kita nih lewat WA seperti biasa, ada yang nanya, Bang, bedanya apa sih agensi sama manajemen? Soalnya gitu, dia talent. Awalnya dia ekstras, terus jadi talent sekarang. Dia masih nggak tahu sampai sekarang, walaupun udah jadi talent ya. Apa sih bedanya agensi sama manajemen? Oke lah. Sebagai mewakili pertanyaan rekan-rekan yang mungkin punya pertanyaan yang sama dengan teman kita tadi. Terima kasih DR Ruli yang udah nanya ya. Begini, manajemen sama agensi itu tentu berbeda ya, walaupun bentuknya sama sih, nyari-nyari anak-anak yang mau di casting juga begitu. Akan tetapi di sini terletak perbedaan dan perbandingan apa aja sih itu. Tapi sebelumnya subscribe dulu dong, karena subscribe itu kan gratis, free, gak bayar. Rekan-rekan, sebenarnya banyak loh pendatang baru yang mau ikutan casting, mau itu casting iklan, mau itu casting sinetron, mau itu casting film atau casting apalah itu. Dia datang begitu aja ke tempat casting tanpa mencantumkan siapa agensi atau manajemennya begitu rekan-rekan. Padahal ya begitu pentingnya peran peran agensi atau manajemen dalam casting itu perannya penting sekali. Apalagi kalau si talent ini atau si calon artis ini lolos casting, ya mau nggak mau kan harus ada manajemen atau agensinya yang menemani dia pada saat proses produksi, seperti itu rekan-rekan. Jadi sudah selayaknya manajemen atau agensi dihargai, bukan? Untuk para talent jangan sosok independen lah gitu. Jadi bagaimanapun kita harus bagi siapa yang mau ikutan casting, mau ikut syuting, mau jadi ekstras gitu kan, itu harus mengikuti jalan agensi atau manajemen. Nggak mungkin sendiri langsung begitu, kecuali kalau callingan kantor, misalnya kantor yang memanggil Anda secara langsung, itu sih nggak jadi masalah gitu ya. Tapi untuk talent atau ekstras atau calon artis dan juga pendatang baru yang mau jadi aktor misalkan yang mau ikutan casting, tentu harus menghubungi agensi, berhubungan dengan agensi. Nanti si agensi tersebut atau manajemen tersebut mengundang Anda untuk ikut casting. Jadi sah itu dianggapnya kalau misalkan ada agensi atau manajemennya. Tentu rekan-rekan semua ada aturan mainnya, nggak bisa sembarangan ya gitu rekan-rekan. Tapi ya oknum tetap aja ada ya. Nggak semua manajemen atau agensi itu bersih rekan-rekan. Terkadang di antara manajemen atau agensi itu ada aja yang geblek ya. Maksudnya ada aja yang hanya sekedar iseng menyebarkan info casting, padahal bukan dapat dari PH yang resmi seperti itu, dan dia bukan dapat undangan resmi untuk menyebarkan itu. Akan tetapi dia ikut-ikutan menyebarkan aja. Nanti kalau misalnya ada talent yang masuk, fee-nya bisa buat dia atau honornya bisa dibagi untuk dia juga gitu. Ya inilah yang disebut dengan oknum. Tetapi manajemen atau agensi yang bersih nggak seperti itu. Dia benar-benar resmi dapat undangan dari PH untuk nih info gitu kan, silahkan sebarkan. Nanti dari sebarkan, talentnya itu yang masuk, yang lolos, jadi fee-nya buat dia juga halal begitu. Akan tetapi banyak sekarang rekan-rekan yang jadi korbannya itu adalah ya pendatang baru itu tadi. Makanya rekan-rekan yang mau ikutan casting harus jeli ya, untuk mau memilih manajemen mana atau agensi mana yang bersih, harus hati-hati. Nah terus apa sih bedanya manajemen sama agensi? Oke, manajemen sama agensi itu tentu ada bedanya. Kalau manajemen itu kan jelas dia berbadan hukum dan punya administrasi yang baik begitu ya. Kalau agensi biasanya sih sifatnya itu personal atau individu rekan-rekan. Kalau manajemen itu tentunya punya aturan main yang jelas antara talent dengan pihak manajemen. Nah sedangkan agensi itu rekan-rekan, kalau agensi itu bersifat kerjasama dalam hal tertentu, misalkan untuk casting job, terus atau misalkan kita nggak terikat sama dia gitu ya, tapi kita bisa di calling, misalkan bro syutingnya hari ini jadi ekstras ya apa-apa, atau bro ada peran nih untuk ini untuk itu, jadi Anda dipanggil oleh agensi tersebut. Jadi intinya rekan-rekan, kalau misalkan manajemen itu mengikat ya, terikat, dia nggak bisa berpindah ke manajemen lain. Akan tetapi orang yang gabung di agensi, biasanya hampir 100% agensi itu membolehkan atau membiarkan talent-talentnya itu ikut banyak agensi. Tapi kalau misalkan ikut satu manajemen, biasanya manajemen itu mengikat kontrak, jadi dia nggak bisa kemana-mana gitu kan. Tapi kalau misalkan di agensi,
dia bisa bebas kemana-mana si talent itu. Nah, rekan-rekan pilih mana? Akan tetapi rekan-rekan ingat, ada kelebihan dan kekurangan semuanya juga, termasuk manajemen dan agensi ini tadi. Apa sih aja kelebihan dan kekurangannya, rekan? Jelas ya, manajemen pasti punya kelebihan. Ya, kelebihannya itu segala kebutuhan atau urusan talentnya itu dipenuhi oleh si manajemen, pihak manajemennya itu. Jadi kalau misalkan si talentnya itu butuh kostum atau casting job atau apa, itu disediakan oleh manajemennya. Ada juga urusan administrasi kalau lolos gitu kan, dikasih juga info casting gitu. Sampai pada tahap syuting dan pembayaran honor atau fee. Sebetulnya wajar sih ya kalau misalnya potongannya sampai 30 atau 40%, karena memang segala fasilitasnya si talent tuh emang ditanggung banyak oleh si manajemen itu tadi, rekan-rekan. Nah, terus apa kelebihannya agensi? Kalau agensi itu bebas ya. Jadi si talent itu bisa bebas pilih job castingan buat ngurus keperluannya kalau yang bersangkutan lolos, rekan-rekan. Atau bisa juga mendapatkan job itu dari mulai urusan workshop, fitting, ya kan? Terus syuting, pembayaran fee, begitu. Nah, idealnya berapa sih persenan untuk potongan si agensi ke manajemen, si agensi ke talent ini? Biasanya sih idealnya 25% ya potongan fee-nya itu. Misalkan si talent dapat uang 1 juta, sedangkan agensi dapat 25%-nya begitu. Sedangkan manajemen lebih gede lagi. Misalkan si talent dapat 10 juta dari kantor gitu kan, dari PH-nya. Potongannya itu bisa 30 atau 40%, cuman ini semua seimbang ya, setimpal dengan apa yang dikasih manajemen ke si talent dan apa sih yang dikasih agensi ke si talent. Cuman lebih cocok mana sih menurut rekan-rekan? Lebih masuk yang mana nih, untuk manajemen atau agensi atau dua-duanya? Bebas, namanya juga lagi berjuang, pilih aja jalannya masing-masing, itu mau agensi mau manajemen. Yang menurut rekan-rekan yang lebih cepat untuk mengantarkan diri rekan-rekan ke arah yang lebih atas, mau manajemen atau agensi itu. Saran saya banyakin kenalan agensi, akan tetapi manajemen juga ikut lah gitu. Tapi manajemen yang apa dulu? Kan di awal saya sudah bilang manajemen apa dulu, agensi yang gimana dulu. Harus hati-hati ya rekan-rekan. Zaman sekarang banyak penipuan dan orang-orang oknum yang nggak bertanggung jawab, mengatasnamakan manajemen, mengatasnamakan agensi, sampai akhirnya apa? Nama manajemen, nama agensi jadi tercoreng gara-gara oknum-oknum tersebut. Padahal sejatinya manajemen atau agensi nggak sebobrok itu, nggak sehancur itu. Hanya saja kehadiran oknum-oknum ini nih gitu, yang sepertinya kita kalau bertemu dengan orang-orang tersebut ya mau diapain ya, kita nggak usah main kekerasan, laporin aja ke pihak yang berwajib, selesai. Nah, jadi sampai di sini udah jelas ya rekan-rekan mana perbedaannya apa sih antara agensi dengan manajemen. Yaitu tadi dari cara pengelolaannya, rekan-rekan. Dari pengelolaannya itu begini, kalau misalkan si manajemen ada struktur organisasinya, maksudnya ada koordinir lah gitu, terkoordinir. Misalkan satu talent ini ada siapa di belakangnya gitu, bagian apanya di manajemen tersebut. Misalkan ada owner manajemen gitu, siapa ownernya, terus bagian untuk yang mengantarkan si talent ini gitu kan. Nah, kalau misalkan agensi itu sifatnya personal, individu sendiri gitu, bisa dibilang independen juga lah gitu. Untuk orang-orang independen juga bisa nih untuk masuk agensi seperti itu, rekan-rekan. Jadi gitu ya, untuk manajemen dikelola sekelompok orang, kalau agensi ya seorang diri yang mau mengelola usahanya sendiri dan kerjasamanya dengan unit pastinya gitu. Dan itu semua rekan-rekan kembali kepada profesionalisme manajemen itu sendiri. Saya sering dengar nih kuping, banyak talent yang mengeluh sama saya, ngomong, "Bang, gue bingung deh sama tuh manajemen, gue udah masuk manajemen itu, tapi dia ngelepas gue begitu aja, bukannya nyariin job buat gue gitu, cariin kayak job buat gue gitu kan. Harusnya manajemen itu emang bertanggung jawab untuk mencarikan si talentnya itu job, atau setidaknya info casting. Akan tetapi itu manajemen banyak loh rekan-rekan yang melepas begitu aja gitu. Bahkan dia sendiri nggak tahu apa artinya manajemen, artis yang sebenarnya itu seperti dia nggak tahu, cuma asal mendirikan, bikin. Bahkan ada manajemen yang asal berdiri tanpa badan hukum, ngeri itu. Dan ada juga agensi yang modal dengkul atau pengennya untung-untungan begitu. Dia ngaku agensi cuman dengan modal WhatsApp, Facebook, dan sebagainya, nyebar-nyebarin info casting dan nyebar-nyebarin misalkan butuh ekstras 20 orang gitu. Untuk ini dan itu, butuh talent yang umurnya sekian dan sekian untuk keperluan syuting ini dan itu, dengan harapan ada talent yang masuk ke dia dan dia dapat
fee atau honor dari si talent tadi, padahal nggak resmi. Ya rekan-rekan, seperti itulah gambarannya yang saya bisa paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena manusia nggak pernah luput dari kesalahan. Saya Rian Lee, sampai kembali lagi di vlog berikutnya. Tetap semangat, jauhkan diri dari masalah dan jauhkan juga diri kita dari kegagalpahaman. Ya rekan-rekan, terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Salam sinema, salam budaya, dan salam perfilman Indonesia. Saya Rian Lee, I love you kalian. Terima kasih.